kembali lagi ke channel aku. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih udah klik video ini. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan dan membandingkan antara puisi balada dan juga syair klasik. Buat kalian yang ingin tahu, simak videonya. Nah, puisi balada yang aku tampilkan adalah puisi W.S. Rendra yang berjudul Perempuan yang Tergusur. Yang akan aku nilai adalah unsur fiksi dan juga unsur intrinsiknya. Terlebih dahulu, aku akan memberikan penilaian terhadap unsur intrinsik dari puisi Perempuan yang Tergusur. Yang pertama ada tema mayor. Nah, untuk tema mayor adalah kehidupan wanita yang sengsara, maka dari itu kita berikan skor 1. Kemudian untuk tema minor adalah tentang perjuangan hidup, maka kita berikan juga skor 1. Untuk amanat tersurat yang terdapat dalam puisi tersebut adalah sebagai makhluk sosial tentunya kita butuh pertolongan dari orang lain. Tidak hanya itu, kita pun harus menghargainya. Nah, kita berikan skor 1 untuk amanat tersurat. Sedangkan untuk amanat tersirat kita berikan skor 2, yaitu belajarlah untuk menghargai seorang wanita, dan juga yang kedua, bantulah orang lain dengan niat dan perlakuan, tidak hanya dari ucapan saja. Nah, selanjutnya untuk unsur intrinsik pola lirik dengan ketentuan 4-5 kata dan juga 8-12 suku kata, itu kita berikan skor 28. Sedangkan untuk pola bait kita berikan skor 11 dan untuk pola rima kita berikan skor 12. Nah, untuk diksinya itu memiliki 8 diksi ataupun gaya bahasa, yaitu yang pertama kata setoran yang berarti hasil kerja, kemudian bagai tata rias yang luntur oleh hujan, di mana artinya adalah impian yang hancur oleh seseorang. Kemudian ada kata ironi yang berarti kesengsaraan, kemudian ada kata demonstran yang artinya orang yang demo, kemudian ada kalimat yang lalu tersangkut di pohon. Nah, ini berarti impian yang diharapkan tidak bisa digapai. Kemudian ada kata tigus got yang berarti orang pinggiran, kemudian ada kalimat hulu subuh yang artinya saat terbangun dari tidur. Nah, yang terakhir adalah kata di gubuk yang berarti di rumah. Jadi skor keseluruhan untuk unsur intrinsik puisi balada W.S. Rendra yang berjudul Perempuan yang Tergusur itu adalah 64. Selanjutnya adalah penilaian berdasarkan unsur fiksinya. Nah, tokoh yang terdapat adalah Perempuan yang Tergusur, gubernur dan para anggota DPRD, sehingga skornya 3. Kemudian penokohannya juga 3. Nah, untuk alur sendiri, puisi ini memiliki alur maju, sehingga kita berikan skor 1. Nah, untuk latar ada latar tempat yaitu di rumah, kemudian latar suasana yaitu yang menekam dan sedih, kemudian waktu yaitu pagi hari, maka kita berikan skor 3. Nah, yang terakhir untuk sudut pandang, pada puisi ini memakai orang ketiga sebagai pengamat. Maka skor keseluruhan untuk unsur fiksi puisi baladanya kita berikan skor 11. Selanjutnya, karya sastra yang akan kita nilai adalah sastra klasik Ken Tambuhan. Nah, yang pertama yang akan kita nilai adalah unsur intrinsiknya, di mana memiliki tema mayor yaitu kepatuhan kepada kaum keluarga dan pemerintah, maka kita berikan skor 1. Nah, sedangkan untuk tema minor itu ada 2. Yang pertama, kisah putri yang ditawan, yang kedua, perempuan kesetiaan dan juga tentang tanggung jawab. Nah, untuk amanat tersurat sendiri memiliki 3, yaitu yang pertama, kita perlu mematuhi arahan ketua selagi kita tidak melanggar batasan. Yang kedua, jika kita berperilaku buruk, maka keburukan itu juga akan kembali pada diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, itu kesetiaan itu harga mati. Nah, sedangkan untuk amanat tersirat itu memiliki skor 2. Yang pertama, rakyat tidak memiliki pilihan kecuali mengikuti pada pemerintah saja. Nah, yang terakhir kita adalah apa yang kita kerjakan. Kemudian untuk unsur 5 itu terdiri dari 4. Pada bait pertama itu kita berikan skor 1, bait kedua 1, bait ketiga 1, dan bait yang keempat 4. Nah, untuk lirik sendiri dia memiliki skor 16. Nah, untuk jumlah bait itu kita berikan skor 4. Nah, tidak terdapat diksi pada syair klasik Ken Tambuhan ini. Maka skor keseluruhan dari syair klasik Ken Tambuhan ini adalah 32. Selanjutnya, unsur fiksi yang terdapat dalam sastra klasik Ken Tambuhan ini yang pertama adalah tokoh. Nah, terdapat 7 tokoh di dalamnya, yaitu Ratu Negeri Cempaka Jajar, kemudian Baginda Sarinata Andrira, Permaisuri Kertapati, Raden Puspa Kencana, Pengasuh Bayan, dan juga Pengasuh Sungkat ataupun Ken Penglipur. Penokohannya juga kita berikan skor 7, di mana Baginda Sari Nara Andira ini memiliki watak yang sangat sayang pada putrinya. Kemudian untuk Permaisuri sendiri itu memiliki watak ramah dan rajin, dan juga suka mengumpulkan putri-putri dan anak-anak menteri untuk menuntunnya bersama. Kemudian Kertapati itu arif bijaksana dan juga sakti. Nah, untuk Raden
Puspa Kencana itu manja dan tutur bahasanya baik. Nah, sedangkan untuk yang Tambuhan sendiri itu memiliki watak yang lembut dan mesra terhadap saudaranya. Dan yang terakhir itu untuk Sungkat yang memiliki watak yang pandai menghibur. Nah, sedangkan untuk alurnya sendiri memiliki alur maju. Maka kita berikan skor 1. Nah, untuk latar itu kita berikan skor 2, di mana latar tempatnya adalah negeri Cempaka Jajar. Nah, kemudian waktunya pada zaman dahulu. Nah, sedangkan untuk sudut pandang kita berikan skor 1, di mana sudut pandangnya adalah kata ganti orang ketiga. Demikian penjelasan aku mengenai perbandingan dari puisi balada dan juga syair klasik. Jika kalian merasa konten ini mengedukasi, jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Terima kasih semuanya.